saya dari luar kota itu tidak tahu aturan datang ke Minahasa tanpa memberi informasi ke mereka atau bagaimana lah. Dan ini saya janji oknum pendidik ini pasti akan menerima ganjaran atas postingannya dia di media sosial. Berarti pantas Kak Christian ada di sini. Benar Kak. Postingannya bahwa ada aktivitas hewan dari luar daerah yang masuk ke tanah Minahasa dan melakukan fitnah serta menjajarkan nama ketua dan komunitas Memorial Family Sulut. Hargailah pribumi saat kalian masuk ke wilayah orang lain. Nah, ini sebenarnya tidak bijak ya yang dilakukan oleh salah satu oknum penyidik di Polres Minahasa. Padahal kalau memang kita sama dengan kami, beliau tidak akan merendahkan dirinya dengan memposting seperti ini. Nah, justru dengan kedatangan kami ini seharusnya kita bisa bersama-sama nih memberantas kelompok mafia pencuri anjing, dan tidak perlu lagi ada bawa-bawa lembaga atau organisasi lainnya. Kalau memang beliau peduli ya, ini sangat-sangat tidak etis. 16 Januari sekitar pukul 10 atau 11 begitu saya laporan, saya langsung posting dan viral. Kemudian sorenya saya langsung mengadakan sayembara dan puji Tuhan ada dapat 5 juta. Dari situ ternyata banyak yang memberikan informasi. Otomatis saya tidak bisa menerima secara mentah ya. Saya harus melakukan investigasi dan puji Tuhan dibantu oleh salah satu orang Sulawesi, Dok Lover di sini. Akhirnya kami dapat nama tempat tinggalnya ya dari dugaan pelaku. Jadi yang dikantongi dan identitas itu kira-kira dari pihak orang pas sendiri itu. Kami mencocokkan juga dengan secara komputerisasi dari CCTV dan foto dugaan pelaku ini, ternyata ya mungkin dikatakan 98% cocok. Surat pengaduan, kan kita tahu kekuatan hukum surat pengaduan itu seperti apa, laporan polisi seperti apa. Nah, akhirnya kemarin dulu ya kami datang dan kami meminta penyidik untuk dibuatkan ya secara resmi laporan polisi. Jadi awalnya pelapor cuma desakan salah satu oknum penyidik ini ya yang membuat postingan tadi itu untuk membuat laporan. Padahal kan kalau kita membuat laporan polisi itu kan kita harus tahu nih siapa yang kita lapor, tidak mentah-mentah. Nah, itu sementara mereka buat surat pengaduan dengan pasal dikirim tindak pidana ringan kan sayang banget gitu. Nah, kemarin kami datang ada beberapa pasal berat, pidana berat yang kami ajukan dan kebetulan juga diterima dengan baik dan langsung kemarin kasat dan kapolresnya bertemu dengan kami untuk kami menuangkan, mendesak Kapolres dan kasatnya untuk bertindak tegas dalam kasus ini. Pasal apa saja itu? Kami gunakan pasal 170. Jadi 170 ini kan barang siapa yang beramai-ramai atau berkelompok melakukan tindak kekerasan sehingga merusak atau bahkan membuat kematian pada suatu barang. Nah, barang ini secara tata bahasa kan tidak spesifik disebutkan benda mati atau benda hidup. Nah, berdasarkan ahli hukum itu jelas mengatakan bahwa hewan juga bisa dikategorikan barang. Oleh karena itu kami akan membiayai ahli bahasa hukum pidana untuk mengawal kasus ini. Saksi ahli. Sebenarnya perjuangan kami ini juga untuk mengangkat nama Minahasa Utara dan Manado. Kenapa Bang? Setiap ada dog lovers dari Sulawesi Utara yang memposting dengan tindakan brutal yang dilakukan oleh dokter anjing ini langsung viral. Dan begitu viral, yang komen tuh bukan orang Indonesia doang, tapi luar negeri. Kita ambil contoh kasus Canon di Aceh.
Kasus Ya. Canon di Aceh itu begitu viral, Ya. investor dari Timur Tengah langsung membatalkan menanamkan investasinya di Aceh Singkil, Pulau Banyak. Nah yang kita takutkan, dan ini harus jadi concern kita bersama, kalau Manado ini terus-menerus di blow up keburukannya masalah blogger anjing tanpa ada konsekuensi hukum, investor pasti akan kabur. Karena ingat loh, orang bule itu sangat concern banget terhadap kesejahteraan hewan. Padahal, mohon maaf ya, Manado itu terkenal banget dengan Bunakennya, wisata lautnya, wisata baharinya. Sayang banget kalau hanya karena ulah sekelompok atau segelintir manusia-manusia yang sangat kejam terhadap anjing, hilang. Nah seharusnya inilah yang jadi kita mohon concern dari pemerintah daerah ini untuk sudah mulailah ambil kasih perhatian supaya jangan lagi ada kasus-kasus seperti ini. Benar-benar ditindaklanjuti oleh Polres Minahasa Utara. Nah tadi sih kami sudah telepon staff saya, telepon kasatnya bahwa proses ini sedang dalam penyelidikan dan mereka sudah mulai ke TKP untuk memantau dugaan pelaku yang kami berikan atas investigasi yang kami lakukan seminggu sebelum kami tiba di sini. Nah, mudah-mudahan kedatangan teman-teman media malam ini yang juga akan kembali mengangkat kasus ini semakin mendorong pihak Polres dan Kasat Reskrimnya untuk bertindak setegas-tegasnya, sebaik-baiknya agar kasus Doger yang sebenarnya ini sudah meresahkan dan mencoreng nama baik dari kota Manado. Nah, kita sama-sama, walaupun saya dari luar dan mohon jangan dilihat kenapa sih kami dari luar, tidak, tapi kami bersinergi dengan teman-teman dog lovers dari Sulawesi Utara di sini untuk satu tujuan, menghentikan segala tindak kejahatan kekerasan laporan kami. Walaupun, mohon maaf, ada oknumnya nih yang penyidik yang mulai mengumpulkan bukti, baru saya datang ke Minahasa Utara. Ya, kemarin itu gini, jika ya salah satu ini juga ya, penyidik ini, beliau tahu kami akan datang, dan pemilik anjingnya tiba-tiba beliau meminta supaya pemilik anjingnya ini segera membuat. Dan kemarin pendapat polisi kan sudah melapor. Nah, sekarang alasan yang paling mendasar kira-kira dari pihak ini kami saya sudah meminta kepada pemiliknya, kita harus memberikan efek jerah. Karena ini sudah terlalu resah, di mana dog lovers Manado pun sudah banyak sekali yang harus pasrah melihat anjing dan kucingnya itu dibunuh secara kejam oleh para dogger anjing ini tanpa mereka bisa berbuat apapun. Karena kalau mereka melawan, nyawa mereka pun akan melayang. Bahkan kemarin itu pada saat kejadian 18 Januari pukul 12:47 menit, saksi mata sudah melihat para dogger ini turun dari mobil dan begitu menghalangi mereka, salah satu pelaku mengeluarkan senjata tajam. Nah ini ini bisa jadi bukti kami untuk mengembangkan pasal pidana lainnya untuk menjerat para pelaku dengan pasal penggunaan senjata tajam. Jadi yang bisa saya lakukan untuk owner dan juga secara umumnya dog lovers di Manado ini, kita harus berani bertindak. Kita harus berani membuktikan ke masyarakat luas, khususnya di Minahasa Utara, bahwa undang-undang perlindungan hewan itu ada dan memiliki kekuatan hukum yang tidak bisa diremehkan oleh sekelompok atau segelintir para dogger anjing ini. Dia dari awalnya sudah tahu kalau saya akan datang dan dia desak. Itu sudah dilaporkan ke Pak Kapolres terkait oknum ini. Akan kami laporkan, tapi saya sudah langsung kontak Brigjen Pak Budi Mulyanto yang kepala propamnya, dan saya yakin Senin beliau pasti akan disentil. Karena kami datang sendiri dan kami tidak pakai
kami tidak mencari nama saya juga sudah ada, maaf, sudah centang biru. Betul. Kami sudah keluarkan biaya besar, terus waktu dan tenaga. Cuma satu tujuan loh, supaya dog lovers di Manado ini merasa aman dan para dogger anjingnya itu tahu gitu loh bahwa apa yang mereka lakukan itu ada konsekuensi hukum yang bisa menjerat mereka. Seharusnya kan mereka dia tuh harus bersinergi loh. Nggak perlu kelompok ini kelompok itu jadi pecah. Untuk apa sih? Nama juga paling viral cuma beberapa hari doang, nggak bisa dibawa sampai mati. Untuk untuk mendesak supaya dikeluarkan surat pelarangan pencurian hewan peliharaan. Karena kan kalau 363 itu hanya mencakup hewan ternak, susah. Tapi kalau sudah ada SE dari kepala daerah untuk pelarangan pencurian hewan peliharaan bisa masuk. Karena kalau saya mau hantam dengan pelarangan daging anjing susah. Karena saya juga harus melihat sosiologi, geografis, dan historical daerah ini. Susah. Dan juga tidak mungkin dong satu kepala daerah dia berani mengeluarkan itu, pasti akan kehilangan konstituennya di pemilu akan datang. Nah kita ambil yang aman-aman saja, tapi ini membantu banget para dog owner pemilik anjing-anjing dan kucing di Kota Sulawesi Utara. Animal Shelter berhasil mendesak Wali Kota Malang, puji Tuhan, beliau langsung mengeluarkan surat edaran pelarangan konsumsi daging anjing dan kucing di Kota Malang. Nah, Senin beliau keluarkan, Selasa Pemkot Malang itu langsung bertindak, datang ke warung-warung yang menjual daging anjing meminta surat pernyataan supaya mereka tidak membuat lagi. Dan itu angin segar bagi perjuangan kami di Indonesia. Mudah-mudahan aja langkah ini bisa ditiru oleh kepala daerah di Kota Sulawesi Utara. Kalau menjual daging landak itu selalu dilewati di jalan raya, di jalan umum ya. Setiap kali mau ke bandara tuh pasti lewat waktu tidak tersentuh. Begitu kami datang investigasi ada sekitar 10 hari, saya datang tutup. Itu ada landak. Mudah-mudahan di Kota Manado ini bisa. Harus bisa lah bang.